Oke, selamat sore. Kita bersama di Ramadan Sehat di PPYNI dan kita akan mulai dengan talk show tentang self healing untuk perubahan emosi selama bulan puasa. Bagaimana penerimaan video dan suara di sana? Apakah oke? Tinggal di komen aja jadi saya bisa lihat. Kalau oke, kita teruskan. Oke Mbak, oke bagus. Oke, thank you. Kita mulai ya. Puasa tahun ini yang tiba diawali dengan coronavirus duluan itu merupakan masa yang cukup menyesakan bagi semua orang. Ini bulan puasa yang paling unik dari seluruh bulan puasa yang pernah kita jalani. Sungguh berbeda dengan lainnya di mana kesabaran, ketangguhan kita lebih diuji lagi. Jadi kita tengah diajarkan untuk mampu berpuasa secara total dan utuh. Bukan cuma hanya menahan lapar atas atau menahan puasa atau dahaga atas puasa kita. Sebenarnya susah juga ya mulai puasa terus tiba-tiba harus di rumah saja, harus pakai masker, jaga kebersihan, menjaga kesehatan diri supaya kita juga tidak gampang tercemar sama virus. Jadi itu berpengaruh banget kepada apa yang kita sedang jalani dalam puasa. Itu dari rasa sebenarnya, dari emosi. Jadi kadang-kadang timbul perasaan, aduh kok tarawihnya di rumah ya, aduh kok nggak bisa buka puasa sama teman, sama sahabat, atau sama orang tua sendiri gitu. Nah kan karena kita harus benar-benar menjaga ya supaya tidak ada penyebaran virus ini. Nah, seyogyanya alangkah baiknya jika rasa-rasa tentang kenapa begini, rasa sebel kenapa nggak bisa berpuasa bareng atau bertarawih bareng sama orang yang kita kasih itu jangan sampai menyesakkan dada kita, karena kita ingin puasa ini berlangsung dengan damai, dengan semua sehat, tanpa drama, tubuh sehat, tetap bugar dan segala macamnya, kondisi mental tetap prima, penuh rasa syukur dan jiwa kita dilingkupi rasa damai. Nah, untuk cuman jaga fisik aja itu semua pada bisa sayangnya. Karena walaupun misalnya nggak tahu info tentang menjaga kebugaran fisik dan tubuh itu ada, bisa dijumpai di mana-mana, di internet, di website segala macam. Nah, memelihara jiwa untuk menjadi jiwa yang penuh rasa syukur, penuh rasa cinta kasih, itu juga kita sudah diajarkan dari waktu kecil, ya. Bagaimana terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah harus ditegakkan dan segala macamnya. Yang sulit adalah menjaga kondisi mental, di mana semua kondisi mental itu selalu diawali dengan apa yang kita rasakan, emosi. Nah, emosi sendiri kalau kita bilang itu orang emosian, pasti konotasinya udah berarti gampang marah ya itu orang ya gitu ya, pemarah atau segala. Sebenarnya emosi itu bukan cuma marah, emosi itu ada rasa sedih, suka, duka dan segala macamnya. Nah, emosi ini perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Nah, emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi negatif. Nah, emosi itu menurut Robert Holden di bukunya Timeless Wisdom for Manic Society, emosi timbul karena kognisi, emosi timbul karena pikiran, bukan sebaliknya. Jadi pikiran tentang bahaya memunculkan atau menciptakan kecemasan. Pikiran tentang kehilangan memicu rasa sedih. Pikiran tentang perilaku tidak adil memicu rasa amarah. Pikiran tentang kemurahan hati melahirkan rasa senang dan bangga. Jadi, salah satu pengendali kematangan emosi seorang itu adalah pengetahuan yang mendalam tentang emosi itu sendiri. Karena kita dari kecil nggak pernah diajarin bagaimana mengelola emosi. Ya nggak? Dulu waktu kecil ada minta apa atau sesuatu yang kita pingin terus ibu nggak punya uang,
kita mau nangis langsung bilang jangan nangis, kan gitu kan. Ada kata jangan. Atau anak kecil yang biasa dididik untuk tidak boleh nangis, itu biasanya tidak memakai perasaan, akhirnya akan membangun kerangka berpikir bahwa perasaan itu sesuatu yang negatif yang harus dihindari. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Emosi seringkali menghambat orang untuk tidak melakukan perubahan. Ada perasaan takut yang akan terjadi, ada rasa cemas, ada khawatir, ada rasa marah karena takut adanya perubahan. Padahal emosi itu tidak hanya berfungsi sebagai survival, sebagai rasa untuk berpikir mempertahankan hidup ini gimana caranya ya supaya bisa langgeng. Emosi juga berfungsi sebagai energizer, pembangkit energi untuk memicu kegairahan dalam kehidupan manusia. Dan emosi biasanya membawa pesan. Kalau misalnya rasa sakit tidak dibawa pesannya ke otak, kita akan nggak akan tahu bahwa itu adalah rasa sakit, ya. Nah, selama emosi ditempatkan pada perspektif yang pas, berarti artinya tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi emosi yang muncul. Kita semua sedang melatih diri untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita. Perlu disadari bahwa emosi baik negatif maupun positif itu sangat diperlukan dalam setiap hidup manusia. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa ini emosi yang positif kalau tidak tahu bahwa ada emosi negatif juga, ya. Kalau cuma satu emosi aja yang diterima, emosi yang lain nggak diterima, kita akan bermasalah. Karena apa? Kita tidak akan bisa berkembang. Kita tidak akan bisa menjadi lebih kuat lagi. Kestabilan emosi dan pikiran diperlukan agar manusia punya keseimbangan antara fisik, mental, dan jiwa. Itu menjadi selaras, ya. Zaman sekarang lagi banyak-banyaknya nih tuntutan, yang corona lah, yang puasa lah, yang ekonomi macet lah, yang PHK dan segala macam. Begitu banyak sekarang di banyak orang, pasti banyak yang stres. Kenapa? Emosinya tidak dikelola dengan baik, emosinya tidak dipeluk, ya. Emosi memunculkan stres dan mempengaruhi logika kita sehingga tidak berfungsi dengan baik, logika tidak bisa jalan. Akibatnya kesehatan tubuh, kesehatan fisik terganggu. Jadi manusia itu bisa maju kalau kita bisa mampu dan berani menghadapi dirinya sendiri, terutama emosinya. Tidak perlu harus langsung melawan, nggak harus berhadapan langsung dengan emosinya, tapi kita punya teknik-teknik bagaimana menghadapi emosi-emosi yang terkadang menyesakkan dada, terkadang bikin badan kita sakit, ya. Kalau udah badan sakit, udah nggak bisa tidur, mikirinnya itu terus, ya, mikirin masalahnya terus, mikirin diputusin pacar, mikirin bagaimana caranya supaya dapat uang lebih banyak, itu lama-lama badannya juga ikut tegang. Begitu merasa badan tegang, nafas mulai terganggu, nafasnya jadi pendek, makin sering emosian, makin sering lebih terprovokasi untuk mengikuti emosinya daripada mengikuti logika berpikir, ya. Jadi dampak emosi itu ke tubuh banyak banget, ya. Kalau kita gampang marah, yang terkena itu livernya dulu, liver, ya. Kalau orang yang susah terus, yang sedih terus, itu paru-parunya yang kena, biasanya begitu. Dan orang yang gampang cemas, biasanya mah, sakit perut, ya. Mereka menyerang di bagian perut, rasa cemas itu. Jadi gampang lambungnya naik, GERD atau segala macam, itu biasanya dari kecemasan. Orang yang sering ketakutan itu liver, kidney-nya, ginjalnya itu bermasalah biasanya. Jadi kalau misalnya takut, lebih baik minum banyak-banyak supaya ginjalnya juga bisa ditolong dengan banyak minum, tapi juga rasa takutnya pun bisa hanyut karena kita minum banyak. Itu contoh sedikit, ya. Nah, saya mau share bahwa self-care atau memperhatikan diri sendiri, menyayangi diri sendiri adalah dasar dari semua kesehatan yang sejahtera. Bahwa di luar penyakit yang resmi, yang medis, kalau kita banyak melakukan self-care, banyak melakukan tindakan
menyayangi diri sendiri. Itu menjadi dasar dari semuanya, bahwa kita bisa menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik. Nah, kalau tiba-tiba ada rasa cemas, ada rasa takut, ada semua rasa emosi negatif ini, jangan takut, jangan ditolak, terima aja. Tapi terimanya dengan apa? Dengan bernafas. Bernafas, menyadari nafas. Karena selama ini orang seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang bernafas. Ya, bernafas itu, kalau kita nggak bernafas, kita nggak ada hidup. Itu dasar sekali. Jadi begitu ada rasa marah nih, sampai dada nih rasanya mau meledak. Satu-satunya jalan, lakukan pernafasan. Sadari bahwa naik, keluar, naik, masuk, keluar, ya. Jadi bernafas yang benar adalah pada saat kita menghirup udara, perut kita mengembang. Pada saat kita menghembuskan udara, itu perutnya masuk. Ya. Nah, dengan menyadari bahwa pada saat ada cemas, ada marah, ada takut, ada sedih, bernafas supaya apa? Logika kita kembali berfungsi. Pada saat orang dikonsumsi oleh emosi-emosi yang begitu besar, entah itu rasa senang, entah itu rasa suka, rasa duka, itu kadang-kadang lupa sama pikirannya, lupa sama sendirinya. Kita harus mulai kembali sebagai manusia, harus mempergunakan pikiran supaya bisa mencari jalan keluar kalau ada masalah. Ya, pernah kan ada yang ngerasain marahnya nggak karu-karuan sama anak atau sama pacar atau sama siapa? Itu rasanya marahnya nggak bisa dikontrol, kita lupa. Orang yang marah itu biasanya short breath, pendek sekali. Gampang sekali diprovokasi orang yang pernafasannya pendek. Tapi orang yang pernafasannya panjang, itu pikirannya tenang, damai. Ya, makanya kita harus bisa kembali ke pernafasan. Begitu ada rasa emosi muncul, pernafasan. Buatlah bernafas menjadi sebuah kesadaran baru. Ya, pada saat marah, pada saat sedih, saat susah, try to go to your breath and relax yourself first. Untuk menjadi lebih rileks badannya sebelum kita mulai berpikir, menganalisa apa sih yang harus saya lakukan, ya. Nah, untuk bernafas itu saya cuma ada tiga teknik, yaitu pernafasan how to relax dengan menghitung 4-7-8. Pada saat menghisap 4 kali, ditahan 7 kali, dikeluarinya 8 kali. 4-7-8. Saya rasa semua yogi atau yogini pasti tahu ini, ya. How to relax yourself by doing breathing 4-7-8. Inhale, hitung 1-2. Tahan, lepaskan. Ya, 4-7-8. Ya. Itu rileks banget jadinya. Lakukan ini dalam 2-5 menit, ya. Biasanya pada menit 3 kita udah bisa rileks dengan ini, dan rasa marah itu bisa bukan ditekan tapi lebih turun ya. Kita tidak mau menekan emosi, karena begitu emosi ditekan itu akan menjadi sebuah trauma. Lalu deep belly breathing, jadi bernafas dengan pernafasan perut yang dalam dan lama. Itu bisa dihitung dengan 8 kali inhale, 8 kali ditahan, 8 kali dikeluarkan. Jadi apa yang kita masukkan semua 8 kali. Nah, itu lakukan sampai 5 menit juga, 2-5 menit. Karena kita mencoba menurunkan emosi kita. Turun, tenangkan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi. Tidak enak sekali. Ya, tidak enak sekali kalau dikendalikan oleh emosi. Lalu, yang ketiga, teknik breathing ini ada yang namanya pursed lip breathing. Jadi pada saat kita menghirup,
dengan hidung, tapi dikeluarkan lewat mulut, hanya mulutnya dikecilkan. Ya, seperti gini. Pada saat kita menghirup, tahan sedikit, baru dikeluarkan. Nah, pada saat kita mengeluarkan nafas itu lewat mulut, kalau bisa dengan bunyi, itu dibayangkan bahwa kita mengeluarkan emosi kita. Marah kita diturunin. Ya, kesedihan kita diturunin dengan lewat mulut. Rajin-rajin melakukan breathing ini, karena itu membuat kita menjadi lebih sabar, menjadi tidak terpancing emosi. Dan kalau sudah bisa mendapatkan rasa rileks, rasa kalem dari emosi-emosi tersebut, itu mudah bagi kita untuk menganalisa bagaimana caranya mencari jalan keluar. Kalau misalnya belum bisa juga, sambil kita bernafas, kita melakukan pemegangan pada jari. Ya, lakukannya seperti ini. Boleh dipijit-pijit sebentar, atau cuma dipegang sebentar sampai 2 menit, lepas lagi, pegang lagi. Karena emosi ada di sini semua, diwakili oleh jari-jari kita. Jari jempol itu untuk rasa sedih. Ya, menangis, sedih. Ya, ada di sini. Telunjuk itu untuk ketakutan, untuk teror, untuk ngerasa ngeri teror di teror itu ya. Middle finger, ingat nggak? Kalau middle finger biasanya orang suka kasih middle finger itu rasa marah ya. Nah, inilah di sini rasa marah. Ini dipegang kalau marah. Yang ini adalah untuk rasa cemas, anxiety. Orang-orang yang dapat anxiety attack paling nggak masuk pegang jari manisnya ini. Dan yang terakhir adalah untuk rasa tidak layak. Ini ada di kelingking yang kecil. Rasa tidak pantas. Yang saya lakukan kalau misalnya saya bernafasnya emosinya masih belum turun, saya lakukan ini. Saya seringkali saya pergi ke ICU atau ke orang-orang yang sakit yang tidak bisa ngomong. Saya hanya melakukan ini karena saya tahu dia pasti sedih atau dia pasti takut sendirian di rumah sakit. Jadi saya lakukan pemegangan pada jari sambil saya bernafas, sambil saya ngomong dalam hati. Terimalah cinta saya ada di sini untuk kamu. Kamu tak perlu takut. Yang seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. Tapi yuk kita coba dari sini. Ini pada saat memegang jempol, semua rasa sedih, rasa tangisan, rasa duka yang mendalam, ya, rasa kehilangan, itu sambil dibayangkan bahwa jempol saya mengirimkan semua emosi sampai ujung dan saya melepaskannya dengan ikhlas dan rela. Ya, jempol. Pada saat saya ketakutan, saya memegang jari telunjuk. Saya acknowledge, saya bilang saya takut. Tolong saya takut. Dan itu nanti rasanya di sini seperti kayak ada tingling, ada keluar dari sini. Semua emosi yang ketakutan itu berkumpul di sini dan dengan kita pegang itu sambil keluar, sambil dipijat-pijat. Ya, rasa marah. Kalau saya mau marah, saya udah tahu nih, misalnya di kantor ada harus yang nggak beres, jadi saya bingung, saya mau ngomong apa, ya udah saya pegang sini, saya diem sambil bernafas dalam, saya pegang jari tengah saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya nggak mau marah. Tolong saya turunkan rasa marah saya lewat sini. Nih. Ya, rasa cemas itu juga sama. Dipegang juga, dipijit sambil ngomong sendiri dalam hati, nggak perlu keluar dari mulutnya. Ngomong sama Tuhan. Itu jadi sebuah doa kan sambil bernafas dalam, sambil ngomong, ya Tuhan, saya khawatir. Ini saya mau cari duit dari mana lagi ya? Saya habis di PHK. Bantu saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Bisa kan dari sini pegang. Nah, yang paling sering ada di sini
rasa tidak layak, rasa tidak pantas. Terutama kalau mau ke wawancara, dapat panggilan dari sebuah sebuah company yang keren banget gitu. Terus, aduh, kok bisa ya gue dipanggil ya? Nah, itu dia. Dinetralisir emosinya dengan memegang jari kelingkingnya sambil mengafirmasi, saya pantas, saya layak untuk ini. Ya, 5 ini saya sering, kalau saya ke daerah bencana, saya sering mengajarkannya untuk anak-anak di sekolah SD, SMP. Saya ajar dengan sebuah lagu, modifikasi dari lagu sesuatu gitu ya. Saya biar mereka bisa ingat bahwa pada saat ada gempa, pada saat ada meletus gunungnya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bernafas dan pegang jari. Oke. Selanjutnya adalah kalau stres atau kalau biasanya kalau banyak pikiran itu yang susah tuh di sini ya, pundak, leher. Nah, lakukannya dengan melakukan penekanan pada titik di sini ya, diajari tekan aja satu, nggak ada temennya ya sendiri bisa. Oke, tekan sambil diputar, ini bisa 2 menit. Ini ya, persis di antara pertemuan ketiak sama badan sini ya. Lalu habis itu di tulang belikat. Ini tulang belikat nih, kalau kita bisa begini, ini bisa kelihatan ya. Ini bisa ditekan-tekan, diputar-putar gitu aja. Nah, dari situ naik ke pundak. Ya, pundaknya ditekan-tekan sendiri aja. Kalau punya pasangan, punya teman, boleh coba. Tapi kalau di rumah lagi self isolation, merasa feeling so stressful, merasa emotional, udah ininya ditekan.
78 atau 888. Dengan menghitung itu, kita merubah cara berpikir kita pelan-pelan, ya, supaya logikanya naik dan emosinya turun, supaya kecewanya turun. Logikanya, kenapa sih harus kecewa? Nanti pasti akan ada pertanyaan seperti itu nantinya, tapi harus dilakukan dengan rutin, tidak hanya sekali-sekali kalau ingat, ya. Kalau bisa dengan olahraga dan meditasi, itu keren banget nanti jadinya. Ada lagi? Ada yang mau nambahin mungkin? Mbak Wati mau nambahin? Saya punya, apa ya namanya, materi yang bisa dibagikan tentang emosi ini, tentang penanganan emosi ini. Just drop me a line di WA, Instagram, nanti saya kirim. Oke, share tapping. Tapping itu sebenarnya kalau udah bisa, itu ada yang namanya Emotional Freedom Technique, EFT, ya. Itu ada trainingnya, ada kelasnya di mana-mana. Tapi yang dilakukan oleh kapasitor adalah memangkas semua protokol menjadi lebih sederhana, ya. Jadi kalau kita punya fobia, contoh saya fobia ketinggian. Jadi kalau saya mesti pergi ke suatu daerah dan saya tahu itu daerah yang tinggi, saya melakukan tapping dulu. Tapping itu adalah melakukan pengetukan di beberapa titik supaya ketakutan itu bisa turun, ya. Bukan cuma megang jari aja, tapi saya kasih tahu titiknya itu ada di persis di alis bagian dalam, lalu alis bagian luar, dan persis di bawah mata, di tengah. Ditambah lagi di bawah hidung, antara hidung dan bibir atas, lalu di bawah, persis di dagu. Setelah itu dengan jempol, ya, ini diketuk persis di bawah ketiak, ya. Dan ketuk terakhir di sini. Ketukan itu sebanyak 7 sampai 9. 7 sampai 9 ketukan, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus ke sini, ke sini, ya. Ini urutannya ada, nanti saya bisa kasih di materi. Kalau ada yang minta, ntar saya bisa kirim lewat Instagram. Dari sini semua udah satu set 3-4 kali dilakukan, baru melakukan pengetukan di bagian karate ini, ya, bagi orang kalau mau karate. Nah, ini sambil bilang, saya tahu saya bermasalah dengan tinggi, tapi saya baik-baik saja dan saya terima diri saya apa adanya. Saya tahu saya bermasalah dengan tinggi, saya terima diri saya apa adanya, saya baik-baik saja. Itu terus diomongin, ya. Dari situ, di pengalaman saya pada set kedua atau ketiga biasanya udah turun ketakutan saya, fobia saya, dan saya berani naik. Karena saya fobia ketinggian. Jadi begitu saya lakukan ini dulu, saya tahu saya mau naik, saya lakukan ini dulu. 10 menit sebelum saya berangkat naik, begitu naik, saya udah nggak takut lagi. Ya, kejelekan saya nggak ngelakuin dengan rutin, jadi saya tetap masih takut kalau tiba-tiba harus naik lagi, baru bikin lagi, nyetok lagi. Sebenarnya di beberapa tempat, di beberapa kelas yang saya melakukan tapping ini, ada anak kecil yang punya trauma, tidak mau dipegang karena ngerasa pernah disakitin. Nah, pada akhir kelas anak itu sudah mau dipegang, ya. Jadi ini membantu banget, membantu anak-anak. Tadi ada pertanyaan apa ya? Bentar ya, saya cari. Fing Ho tadi untuk tangan kiri atau sama aja? Sama aja, kiri dan kanan sama aja bisa dipakai. Jadi tidak ada harus kiri harus kanan. Semua sama aja, tergantung kenyamanan diri sendiri. Ada lagi? Jadi sebenarnya ini adalah teknik-teknik P3K, penanganan emosi yang udah berubah, yang mudah mood swing, gampang sekali berubah. Nah, itu P3K-nya. Ada sekitar 15-50 teknik, tapi yang paling dasar yang diberikan oleh
tim kapasitor internasional kepada kami adalah itu tadi, ya, finger hold, touching ini, terus sama tadi, ya, sama bernafas. Oke, ada lagi pertanyaannya. Nafas opsi pemula, maksudnya gimana nih? Kalau mau belajar detail di mana? Boleh, mau belajar detail, kumpulin berapa orang, ntar kita bikin Zoom, aku ajarin. Mbak, share the holds untuk diri sendiri. Share the hold untuk diri sendiri. Oke. The hold untuk diri sendiri itu seperti memeluk ya, memeluk diri sendiri. Sebentar ada Yoga Mix Indonesia, nafas opsi pemula itu maksudnya gimana ya? Boleh tahu sambil saya siapkan untuk share the holds untuk diri sendiri. The hold untuk diri sendiri itu gampang. Yang pertama adalah gosok dulu tangannya sampai hangat, taruh di kuping tapi nggak usah kena, ya, pegang gini aja, 5 menit, ya. Lalu setelah itu kita gosok lagi sambil, kalau saya gemuk ya, jadi untuk megang ini nggak kelihatan, jadi bisa satu dulu, ya. Atau bisa satu sebelah sini. Kalau yang lebih kurus mungkin lebih gampang memeluknya. Ini seperti memeluk diri sendiri sebenarnya, ya. Tapi kalau sama pasangan itu dari belakang, ya. Terus pegang dada sama, kalau udah tadi megang ini, dadanya dipegang. Ini untuk menenangkan dada, menenangkan hati yang bergejolak, menenangkan emosi. Satu lagi ditaruh di belakang. Udah gini aja. 2 menit, 3 menit, bisa kan? Halo Dauri. Lalu gosok lagi, taruh di, ya. Yang kiri bisa di dahi, yang kanan bisa di belakang, di tengkorak bawah belakang. Udah pegang aja biar nggak berasap lah kasarnya ya ngomongnya. Kalau anak sekarang ini kepala gue berasap, ya udah supaya nggak berasap diginiin, pegang gini ya. Kalau sudah, terus terakhir tangan ini kepalanya seperti menangkup gitu, ya. Jadi sebenarnya enak kalau dilakukan untuk berpasangan, tapi bisa dilakukan diri sendiri ya. Megang ini tadi, megang gini, sama megang ini, ya. Jadi ada cara-cara penanganan cepat supaya kita nggak emosian. Begitu. Yang tahu kalau kita emosian kan kita sendiri. Jadi kita tahu, kayaknya nih gue lagi sedih nih. Ya udah, pegang jari, pegang jempol, pegangin lama sambil ngomong, Tuhan kenapa ya gue begini gitu, ya. Apalagi sakit, misalnya ada sakit, lambungnya sakit, terus nggak tahu ini rasanya apa. Sakit kan bisa bingung mau nentuin sakitnya, ini sakit rasa takut, rasa ini, rasa itu. Udah, pegang jempolnya nih, ditaruh di udel, tahu pusar kan? Masukin nih jempolnya kanan, di pusar. Yang ini taruh di tempat yang sakit, entah itu di dada atau di, kalau lagi lambung ya taruh di tempat lambung, atau lehernya sakit taruh di sakit, tapi ini tetap di pusar sini ya, ini pusarnya nih. Udah, pegang. Ini polarity sebenarnya, ya. Kalau lapar gimana? Makan, Bu. Kalau vertigo gimana? Vertigo coba dipegang begini ya. Terus nanti kalau udah, sambungkan ini nih cakra ketiganya sama cakra hati. Suruh tenang. Bilang sama diri, ayo dong tenang. Yuk, tenang dulu biar kita bisa tahu ini enaknya harusnya diapain, ya. Kita mikirnya gimana. Halo, info iya gimana? Kalau vertigo gimana caranya? Tadi itu salah satunya vertigo. Ya, bisa ditutup.
Karena apa? Tangan kita sendiri itu sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya. Badan kita punya kecerdasan. Badan kita punya pikiran. Badan untuk supaya sehat itu gimana. Kadang-kadang ngantuk. Nah itu caranya badan memberitahu, ayo harus tidur dulu. Ya. Badan kita punya kecerdasannya sendiri. Oke? Betul nggak kalau telinga nggak ditarik? Telinganya diapain? Nggak ditarik ya, hanya ditaruh gini aja nih, lihat. Nih. Ini rasanya hangat. Hangat sekali. Ya. Kalau telinganya ditarik untuk apa ya? Ntar sambil lihat dulu. Oke. Masih ada waktu kah? Telinga kalau suka berdenging gimana ya? Oke, berdenging itu juga sebenarnya ada pesan. Pesan bahwa di dalam kita juga nggak tahu ya pesannya apa. Kadang-kadang ada apa ya namanya? Ada yang harus kita perhatikan lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya telinganya berdenging, baiknya pegang satu dulu, keluarin lagi. Jadi sambil, kenapa ya telinga saya berdenging, Tuhan kalau memang ada pesan yang harus saya lakukan, tolong. Entah dalam mimpi datangnya, entah apa kan bisa. Kenapa? Tubuh kita itu tahu kenapa sebenarnya telinganya berdenging, tapi pikiran kita itu, logika kita itu nggak nyampe. Jadi kadang-kadang pesanannya datangnya lewat, entah lewat orang lain atau lewat mimpi atau gimana ya. Tapi kalau berdenging ya tadi tutup satu, buka lagi nih, tutup satu gitu ya. Atau sambil megang jempolnya ditaruh di pusar sambil ditutup. Untuk vertigo itu Mbak ya, kenapa Mas Didi DJ? Oh gitu, denging telinga ada ya. Oke. Kalau untuk vertigo yang tadi ya, supaya kepalanya nggak tambah pusing, nggak tambah buruk. Dan paling gampang, pegang sini, Mama pegang di pusar. Karena pusar itu sumber energi paling baik, sumber energi yang menyembuhkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain lah ya, untuk diri kita ya. Kalau telinga suka panas, terus kemerahan, kenapa ya Mbak? Udah ke dokter belum? Karena biar gimana juga, ini adalah fisik. Yang pertama dilakukan adalah kita harus tahu dulu ke dokter. Mungkin di dalamnya ada infeksi atau ada peradangan. Kalau memang tidak sakit apa-apa, paling ya sambil diajak ngomong telinganya sebenarnya digosok misalnya, telinga kenapa ya, boleh nggak sembuh atau boleh nggak normal lagi. Sebenarnya saya suka banget ngajak ngomong badan saya sendiri loh. Jadi kita jadi memahami bahwa badan kita itu juga butuh diajak ngomong. Jadi yang tadi telinganya suka panas dan kemerahan, cek dulu ke dokter ya, dilihat mungkin di dalamnya ada infeksi. Halo, info iya. Ada lagi, Mas Didi, piye? Waktunya udah pas belum? Atau Mas Didi mau masuk? Kalau puasa jam 11, jam 12 suka lemes, tapi jam 4 sore udah semangat. Kenapa ya Mbak? Jadi saya latihan sore. Setiap orang beda-beda. Ada yang jam 11 jam 12 udah lemes, ada yang jam 11 12 masih produktif, tapi ntar giliran udah jam 3 dia udah diem ya. Jadi kita dulu nih manggil Mas Didi dulu ya.
Nah, ketemu. Ketemu. Oh, kalau saya di bawah berarti bisa ya. Ya, berarti aku duluan di atas ya. Itu ada yang nanya. Apalagi tuh tadi nggak kelihatan sih. Tadi yang lemes-lemes itu, yang jam 12 lemes, kalau emang lemes istirahat, jangan memaksakan diri. Tapi kalau udah jam 4 memang udah masih bisa produktif lagi, ya monggo silakan latihan meditasi, latihan yoga atau gimana. Oh iya, benar. Ya, beda orang beda sistem metabolisme dan sistem tubuhnya beda. Mungkin dengan sering kayak latihan tadi finger hold atau apa, terus mulai bisa ini ya Mbak ya, bisa merasakan bisa masing-masing. Mulai mengenal emosi. Benar. Karena mulai dari situ dulu kita harus mengenal emosi. Ini emosinya apa ya? Ini apa? Oh, yang ini kayaknya, kan gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya mulainya. Iya. Ya, itu mungkin harus rutin tadi itu ya, supaya ya semakin mengenali diri. Diulang Mbak, finger hold tadi itu kalau yang ini untuk kesedihan. Ya, sedih, nekennya nangis, gimana? Gini-gini aja atau? Gini aja, pegang. Ya, pegang gitu. Yang ini untuk takut ya, yang merasa takut ya. Teror, ditakut gitu. Yang ini untuk marah, murka, dendam, semua ada di sini. Dipegang aja. Ya. Lalu yang ini untuk rasa cemas. Cemas, khawatir, kipi yo, nanti gimana ya? Enggak pegang. Kayak apalagi sekarang ya. Lagi pandemi ini kan suka dengar berita itu. Sering-sering megang yang ini. Yang terakhir adalah rasa tidak layak, rasa tidak pantas, itu di sini. Berarti kalau untuk semua bisa gini nggak, Mbak? Bisa. Kalau kita nggak ngerti ini rasanya apa, bisa. Saya sering kalau pergi ke ICU, saya juga nggak ngerti orang yang ada di hadapan saya ini sebenarnya rasanya apa. Yaudah saya pegangin satu-satu. Kadang-kadang satu-satu dulu, baru semuanya dipegang. Dan itu pengaruh loh. Teman saya yang sakit itu kadang-kadang, aku ngerasa kamu megangin aku ini, terus aku ngerasa lebih ringan, dia bilang gitu. Jadi memang tetap niatnya harus, intensinya harus baik. Jangan intensi buruk langsung megang, dia pasti langsung nggak suka rasanya kan. Oh iya, gitu. Benar. Mbak Wati, apa itu? Saya suka tapping walaupun saya nggak punya uang, saya baik-baik saja. Mantap Mbak Wati, mantap. Oh iya, terapinya apa ya kalau ini nggak punya uang gitu ini? Ya dengan fobia, ini kan sebenarnya kan tapping itu kan untuk fobia ya, rasa takut yang berlebihan, yang tidak masuk akal. Nah, netralisirnya dengan tapping itu tadi, ya. Sini. Ini sebenarnya ada. Sini tuh katanya pusatnya, Pak. Ini pusat kesadaran. Iya. Ini pusat kesadaran, ya. Jadi kalau ada orang pingsan, panggil aja ini, bangun. Ya, nanti dia bangun pelan-pelan, ya. Jangan langsung diketok kayak apa tadi, ini ya di kayak sentuhan, tapi di kayak, halo. Saya mau masuk, bangun dong, nanti dia bangun, ya. Ini gitu. Iya. Oh, ini Mas Selamat juga. Napas yang 3 tadi luar biasa banget, tapi untuk mencapai 888 itu butuh waktu dan latihan. Menyiasatinya gimana? Dan latihan menyiasatinya gimana? Karena di yoga juga ada pranayama seperti ini, bisa sambil meditasi. Nah, bisa banget sambil meditasi, bisa banget. Memang yang 888 susah, ya. Jadi 8 breathe in, 8 in, tahan, keluarin. Ya kan, 8, tahan, keluarin. Nah, yang paling mudah 478. Hanya untuk rileks saja 4, 7-nya ditahan, 8-nya pelan-pelan. Itu paling enak yang 478. Kalau 88 tidak semua orang bisa memang. Tapi yang bisa paling enak 212. 212. Seafood di Kelapa Gading. Iya, betul. Kapan nih? PSBB loh. Iya, nanti setelah ini ya, setelah lepas PSBB. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau memang ada yang tertarik mau ikut, ada ini teknik kan hanya 3 atau 4 teknik dasar. Kalau ada yang mau tertarik bisa ngomong ke DM ke saya, nanti kita bisa bikin Zoom buat siapa. Ini free kok, enggak. Oh iya, benar. Saya belajar yoga ada nafas 421. Itu gimana, Mbak? 421. Waduh. Satunya keluar banyak sekali tuh, langsung harus ngambil nafas lagi. Jangan. Nggak taunya saya soalnya
Kapasitar kapan ada workshopnya Mbak? Kapasitar tahun depan ada workshop untuk trainer. Itu tadi mungkin Master Slamet ya bisa jawab, saya belajar juga ada yang nafas 421 itu gimana? Monggo, ya? silakan. Nah, ya yang Master Yoga Mbak Wati atau Mas Slamet, Master Slamet bisa membantu 421 itu gimana? Ya, kalau saya soalnya cuman how to relax dari emosi yang begitu mendebarkan. Itu termasuk fobi segala macam fobi ya? Ya, termasuk. Itu tadi dengan tapping. Termasuk ya, yang kalau ketakutan ada debt collector depan rumah. Gimana ya? Ada langsung tapping. Saya juga belum diajarin tuh. Ini Master Selamat ya. Oh, ini Master Selamat. Berarti 421 belum ya? Kayaknya mungkin perlu dicek dulu lagi. Perlu dicek dulu lagi. Nah, di yoga kata Master Selamat 421 katanya belum juga kan. Ya, mungkin gurunya mungkin pakai sistem apa nggak tahu. Coba. Iya. Kalau saya hanya yoga yang saya praktekkan tuh hanya yoga polarity. Jadi memang untuk polaritas tubuh. Kalau yang hold yourself gini ya? Ini. Oh, ini memeluk ya. Memeluk ini. Itu apa? Untuk apa? Itu untuk kalau ngerasa sendirian, ngerasa ditinggal, ngerasa sedih, itu dengan kita memeluk diri sendiri sampai kita bilang kamu nggak apa-apa, kamu sehat, kamu baik-baik aja kok, kamu baik-baik, itu pengaruh besar ke emosi, ke kondisi mental kita itu akan sangat berpengaruh. Sama seperti ini yang rasanya apa ya, banyak pikiran, langsung diginiin aja sampai 2-3 menit. Itu rasanya langsung kayak keluar semua. Yang ngebul itu langsung ini ya, adem. Langsung adem. 421 kayaknya nafas tingkat tinggi, iya benar tuh. Iya mungkin. Aku juga belum diajarin soalnya 421. Coba kita bernafas 421. Kayaknya capek di sini deh, capek di sininya. Itu jadi tambah emosi loh jadinya kayaknya. Oh iya. 421 tambah emosi loh. Orang udah selesai. Terus latihan tadi sebaiknya kapan, Mbak? Ada waktu-waktu tertentu nggak? Enggak, tergantung. Kapan aja? Kapan aja. Itu aman dan dilakukan di mana saja bisa. Yeah. Tuh, udah dicoba stres. Mbak, saya dengar dokter share. Apa itu? Oh, dokter share. Dokter share itu tempat saya kerja. Ini kalau pernah tahu rumah sakit Apung, Dokter Ri Darmawan, saya kadang-kadang ikut dalam pelayanan medis dengan kapal rumah sakit apung ke daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terpencil untuk membantu memberikan pengobatan bagi masyarakat di sana. Oh gitu. www.doktershare.org tinggal dicari. Oke. Kayaknya tadi ada yang nanya, Mbak, saya sempat lihat ya, kalau mau belajar lebih detail atau lebih banyak tentang ini semua di mana, Mbak? Ada kapasitas nanti tahun depan di 2021 kita akan melakukan workshop. Kalau misalnya butuh sekarang silakan DM aja, ntar kita kumpulin berapa orang, kita bikin Zoom, bisa belajar lewat Zoom. Iya. Karena sekarang masih gini ya, masih PSBB belum bisa berkumpul dengan langsung ya, jadi bisa pakai Zoom. Tapi kalau di rumah aja kita bisa pakai Zoom, bisa belajar sendiri, praktek sendiri. Itu memanfaatkan waktu lah. Benar. Jadi follow Mbak Ita Sugito nanti di DM ya, Mbak ya. Ya, bisa. Gitu. Oke, ada lagi yang ini pengen tahu atau bertanya lagi? Sekaligus informasi ya, Pak ya. Jadi selama bulan Ramadan ini PPYNI mengadakan acara Ramadan Sehat bersama PPYNI juga menggalang dana. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi silakan transfer ke nomor CIMB Niaga yang ada di poster ya. Nanti ini dananya akan kita sumbangkan ke rumah sakit ataupun untuk ke pihak-pihak yang menanggulangi membutuhkan. Ya. Ini. Oke, Mbak Yulai, ada lagi. Yulai. Yes, boleh info and Zoom. Oh ya, Mas Selamat nanti ini Mbak Ita kalau udah ada beberapa orang ini ya yang paling nggak semua tertarik. Banyak tertarik. Ya, mungkin waktunya juga sudah ini ya,
sudah mendekati ujungnya. Terima kasih sudah diundang loh. Terima kasih juga Mbak Ita. Anda sekalian melipat gandakan amal baik Anda di bulan suci ini. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia dari jam 4 tadi join di sini. Selamat menunggu buka puasa sebentar lagi. Ya, dan semoga puasa hari ini hari ke-12 ini mudah-mudahan lancar, masih panjang. Dan agak sedikit ini juga berita pagi ini ya, kita kehilangan salah seorang sobat ambiar, pasti sedih kan. Nah, makanya saya pakai ini. Oke, namaste, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman, Mbak Ita juga. Sampai ketemu lagi di acara-acara Ramadan Sehat bersama PPYNI. Kita salam dulu, salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua.